Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Forum utama Kwik Kian Gi. Habibie tidak berhasil ungkap pembunuh Udin. Beberapa saat sebelum SU/MPR berlangsung, kubu PDI Perjuangan memborbardir Habibie melalui skandal Bank Bali. Bisa dipastikan bahwa kasus tersebut akan menjadi alasan utama fraksi PDIP menolak pertanggungjawaban Presiden Habibie nanti. Tapi menurut Kwik Kian Gi, salah seorang wakil ketua MPR dari PDIP, masih banyak kasus lain yang memberatkan Habibie. Apa saja itu? Kamis pekan lalu, wartawan Forum Fenty Effendi mewawancarai Kwik Kian Gi. Berikut ini petikannya. Bagaimana kira-kira sikap PDIP terhadap pertanggungjawaban Presiden Habibie minggu depan? Kami sedang mempersiapkan, kami mencoba mengantisipasi kira-kira topik apa saja yang menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban itu. Antara lain skandal Bank Bali, apakah Habibie menyebut atau tidak? Yang jelas PDIP akan memberikan tanggapannya. Menurut kabar, laporan pertanggungjawaban Habibie itu bersifat umum. Ya, tapi kami mempunyai suatu cerita yang lebih komprehensif mengenai skandal Bank Bali itu. Dan sebenarnya sudah bukan rahasia lagi. Sudah diketahui semua orang. Jika kita tarik catatan harian Rudy Ramli menjadi sebuah cerita, sangat jelas bahwa Habibie tidak bisa mengelak. Artinya pertanggungjawaban Habibie terhadap masalah Bank Bali akan ditolak PDIP. Oh jelas, PDIP juga akan menolak pertanggungjawaban tentang Timur Timur, tentang KKN, tentang Pak Harto, dan juga tentang rule of law. Tentang rule of law, contohnya yang mana? Bahwa Habibie sebagai presiden baru yang menggantikan Soeharto tidak berhasil mengungkap siapa pembunuh Udin maksudnya Fuad Muhammad Safruddin, wartawan Bernas, Yogyakarta yang terbunuh pada tahun 1996. Itu kan aneh. Habibie juga tidak berhasil mengungkap siapa pembunuh Marsinah, mahasiswa Trisakti, tragedi Semanggi I dan Semanggi II. Tapi kasus Udin dan Marsinah itu kan terjadi sebelum Habibie jadi presiden. Tidak jadi masalah. Sebab persoalan pemerintahan itu kan terus berkelanjutan. Dan tentu PDIP tidak akan membiarkan peristiwa 27 Juli 1996 didiamkan. Apa PDIP sudah melakukan lobby dengan partai politik lain untuk menolak pertanggungjawaban Habibie itu? Ya, kami melakukan lobby-lobby itu dan banyak partai politik mengatakan itu keterlaluan. Kecuali Golkar tentunya, meskipun mereka ada yang putih dan hitam. Apa semua partai politik sudah bersepakat dengan PDIP untuk menolak? Tidak semua partai politik besar saja, tapi partai politik kecil juga berpendapat sama kok. Banyak partai politik yang mengatakan itu sudah keterlaluan.
Bagaimana Anda menilai pertumbuhan ekonomi selama pemerintahan Habibie? Perekonomian selama Habibie memerintah tidak ada perbaikan. Untuk orang awam, Habibie mengeksploitasi inflasi turun, suku bunga turun, dan sebagainya. Yang dilupakan orang jika interest rate turun, mengapa investasi tidak meningkat? Apakah itu karena kepercayaan investor belum pulih? Bukan. Gejala suatu perekonomian yang memasuki depresi begitu berat hebat adalah deflasi. Jadi depresi adalah kelesuan ekonomi, dan ini selalu mengakibatkan inflasi rendah, harga turun, interest rate turun, dan ekonomi macet karena daya beli tidak ada. Di Indonesia yang sangat istimewa adalah pabrik-pabrik sangat bergantung pada bahan baku impor yang begitu besar. Bahkan banyak yang 80-90%. Sampai saat ini belum ada konsep yang jelas mengenai kerusakan di bidang perbankan. Bank yang sudah tidak punya uang direkapitalisasi, tapi hanya dengan secarik kertas obligasi. Ya, bank itu tetap enggak punya uang. Jadi pemerintahan Habibie tidak memberikan perhatian apa-apa untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apakah itu karena Habibie tidak punya legitimasi? Ya. Jika nanti Habibie diberi legitimasi oleh MPR, apakah perekonomian kita akan pulih? Tidak. Yang jauh lebih penting dari legitimasi adalah bahwa Habibie tampaknya tidak mungkin menindak para koruptor. Padahal korupsi adalah masalah terbesar yang dihadapi Indonesia. Segala akar permasalahan di Indonesia ini adalah korupsi. Forum Keadilan nomor 28 17 Oktober 1999 halaman 29.